Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa kembali di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang menarik dan menyenangkan. Pagi ini saya berada di proyek rumah cor yang saya gembar-gemborkan di video saya. Ini wujudnya seperti ini setelah ngecor kemarin hari Sabtu, mengecor lantai 2 100 meter persegi, artinya 12 meter kubik. Selesai teman-teman, alhamdulillah. Sekarang kemarin libur 2 hari, sekarang dilanjutkan lagi untuk tahap selanjutnya. Nah, pagi ini saya menyadur dari tadi itu ada videonya Mas Arli Kurnia, saya dengarkan dan saya sadur teman-teman, saya sadur. Itu kalau memang kepingin usaha atau kepingin berwira swasta, itu memang kuncinya, katanya Mas Arli itu kuncinya memang saya rasakan juga seperti itu sih teman-teman. Rajin dan konsisten, rajin, konsisten dan apa ya, ulet. Kalau memang ulet ya harus ulet. Akhirnya saya juga cerita saja ya teman-teman. Semoga cerita ini menginspirasi bagi teman-teman yang ingin membuka toko baru atau ingin usaha baru. Yang jelas itu kalau memang bidang kita ya bidang toko bahan bangunan, meskipun itu yang baru atau yang lama, kadang-kadang yang lama pun kadang-kadang ada penurunan, kadang-kadang ada kejenuhan. Itu khusus bagi yang baru ya, yang baru buka ya. Saya dulu itu sekarang sudah terasa itu rasanya itu sekarang itu. Saya dulu itu kok teguh ya, saya dulu itu kok akas ya, saya dulu itu kok rajin ya, saya dulu itu kok tidak mengenal lelah ya. Nah itu baru terasa sekarang teman-teman. Masalah padahal dulu saya juga tidak mengenal ilmu pemasaran itu bagaimana, ilmu marketing itu bagaimana, saya juga pernah kenal. Saya itu ya, teman-teman tahu sendiri, saya sendiri lulusan SD kan. Tapi untuk berpikir untuk barang itu laku itu bagaimana, saya itu alhamdulillah saya itu apa ya teman-teman ya, gigi gitu loh, gigi ya. Mulai dari saya kerja waktu itu, mulai dari usaha di jasa pengurusan SIM STNK loh. Jasa pengurusan SIM STNK. Dan memang dari dulu saya itu nggak pernah teman-teman usaha itu sama dengan orang lain, atau apa yang dijalankan orang lain itu terus saya tiru plek, itu nggak pernah. Pasti ada inovasi, pasti ada pengembangan, pasti ada cara yang lebih praktis, lebih efisien. Itu tahun 2020, tahun 2000 itu baru ada sistem untuk ngecek pajak habis itu dengan sistem SMS waktu itu. Nah, kalau saya kan di Jawa Timur, Jatim, nomor plat nomornya berapa, L berapa. Lah ini jangka waktu jatuh temponya itu tanggal ini, bulan ini, tahun ini gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang lain itu kan dia nongkrong di Samsat, setelah itu ada orang datang, Pak dibantu Pak. Saya nggak seperti itu teman-teman, saya itu nggak seperti itu. Waktu itu jasa saya itu saya nggak nongkrong di Samsat, tapi pelanggan atau calon pelanggan atau customer itu yang datang ke tempat saya. Karena apa? Karena awal-awal ya sistem seperti itu, masa pajak itu dilihat dari SMS itu. Saya itu waktu itu lari ke warnet karena waktu itu ya mungkin internet juga masih lumayan sulit. Lari ke warnet itu ya mencari data-data itu.
Lah, data-data dari sepeda motor atau mobil yang saya dapatkan itu dari mana? Saya kok punya akal waktu itu ya. Kalau sekarang saya itu ketawa sendiri. Saya itu kalau ingat-ingat pengalaman saya itu. Di kecamatan tempat saya itu ada sekolah SMP, teman-teman. SMP, ada sekolah SMP. Lah itu gurunya itu teman saya. Saya minta tolong, saya ingin bantuanmu ya, tapi tetap ada ada imbal baliknya lah. Saya ingin minta data sepeda motor yang berada di waktu itu kecamatan Wonoayu. Nah, caranya bagaimana? Ya, muridnya dikasih tugas untuk mendata motor atau mobil tetangganya. Nama pemiliknya siapa, terus plat nomornya berapa, itu saja sudah. Lah, satu anak dikasih tugas untuk mencari data itu sekitar 5 lembar folio. Satu lembar itu isinya 20 data, 20 nama dan alamat, plat nomor. Lah itu 20 kali 5 berarti kan sudah 100. Satu anak mendapatkan data yang 100. Nah, SMP itu kan menyebar satu kecamatan lumayan, kadang-kadang sampai kecamatan lain. Dari situ saya mendapatkan data pemilik. Karena apa? Karena pemilik sepeda motor itu atau mobil itu belum tentu namanya sesuai dengan yang tertera di STNK. Nah, saya bisa mendapatkan nama yang akurat meskipun itu bukan nama orangnya, tapi kendaraannya kan dipakai. Lah itu suratnya yang ngurusi kan yang pakai. Nah, dari situ, dari pengalaman, dari data itu nanti saya lihat di internet, Jatim L berapa namanya siapa, setelah itu jatuh tempo tanggal berapa. Lah waktu jatuh tempo 2 minggu sebelum jatuh tempo, orang yang pemilik kendaraan itu saya ingatkan. Awal-awal saya datangi, Pak, ini kendaraannya hampir jatuh tempo, apakah bisa dibantu untuk pengurusan STNK perpanjangan. Loh, sampean kok tahu? Ya tahu, saya itu detektif ya. Sampai seperti segitunya, teman-teman. Saya mencari pelanggan itu sampai segitunya. Akhirnya ya alhamdulillah waktu itu ya lumayan. Saya nggak jalan, saya nggak di Samsat, saya di rumah saja menerima kunjungan orang mengurus STNK. Waktu itu kan ngurus STNK kan agak sulit. Kalau sekarang kan nggak di bayar drive-thru saja bisa. Ya memang nggak banyak sih, satu STNK waktu itu ngambilnya berapa, 10.000 atau 15.000 lah ya, tapi kan lumayan, satu hari dapat 10 saja loh, sudah bisa dibikin untuk makan satu hari 100.000. Nah, setelah itu terjun ke dunia kontraktor, sama seperti itu. Kebetulan kontraktor saya itu waktu itu bisanya itu hanya mengerjakan paving atau jalan paving, atau kalau orang Jakarta mengatakan konblok. Nah, saya punya pengalaman untuk paving. Setelah bagaimana caranya saya mengerjakan 2 atau 3 proyek di perumahan. Bagaimana caranya saya supaya paving saya itu atau pekerjaan saya itu dikenal di Kabupaten Sidoarjo. Nah, kebetulan waktu itu tahun 2000-an itu ada proyek Blok Grand, namanya Blok Grand kan. Jadi proyek paving yang dikerjakan oleh desa itu sendiri, meskipun itu anggarannya dari kabupaten, tapi yang mengerjakan kepala desanya sendiri. Blok Grand namanya. Nah, satu desa dapatnya dana ada yang 10 juta, ada yang sesuai dengan volume yang dikerjakan. Ada yang ada yang 1000 meter, 2000 meter, 1500 meter. Bagaimana caranya saya bisa masuk ke desa-desa itu? Akhirnya saya punya akal. Waktu itu saya datangi kepala desa itu, saya ajukan penawaran. Nah, saya bisa mengerjakan paving. Kadang-kadang kan kepala desa nggak tahu cari paving di mana, tukangnya di mana, ongkos kerjanya berapa. Nah itu saya bantu ya, meskipun itu kalau dikatakan bantu ya enggak mencari pekerjaan, tapi kan sifatnya seperti membantu. 1, 2, 3, 4, 10 kalau nggak salah 10 sampai 20 kepala desa atau 25 kepala desa lah. Saya kok capek ya cari kepala desanya, kadang-kadang sulit, sore nggak ada, malam nggak ada.
wah ini kalau waktunya seperti ini, waktu saya terbang untuk keliling seperti ini. Akhirnya saya punya akal lagi, saya bikin surat saya itu, penawaran itu lewat pos, saya poskan 400 kepala desa Kabupaten Sidoarjo saya surati. Dari 400 itu yang nyantol itu mungkin 5 atau 4, tapi biaya untuk pemasaran, untuk apa namanya itu proposal, surat penawaran itu saya cetak itu habisnya 1 juta. Dari 4 proyek itu sudah lebih dari tercukupi. Nah, dari hal-hal seperti itu saya sekarang itu, makanya saya itu enggak apa namanya teman-teman ya, kalau memang usaha itu saya itu enggak takut, oh nanti kalau enggak laku bagaimana, oh nanti kalau enggak jalan bagaimana. Ya itu akhir dari bekal-bekal seperti itu. Apalagi kayak toko bahan bangunan, ya sudah gampang-gampang saja. Yang penting gitu tadi, prinsipnya itu gini, prinsipnya itu yang penting itu teguh, yang penting itu pantang menyerah. Dari sekian teman-teman ya, prosentase, memang prosentase usaha itu kita buka toko bahan bangunan, terus penduduknya jumlahnya 1000 kakak, yang membeli di toko kita itu katakan 50 kakak, ya sudah memang itu prosentasenya seperti itu. Dari penawaran saya yang 450 kepala desa itu yang nyantol itu 5 desa lah, ya kan prosentasenya berapa, 0,0. Nah, kalau nggak telaten seperti itu ya nggak jalan. Akhirnya tahun keduanya lagi gedok tular dari mulut ke mulut, akhirnya berjalan. Tahun ketiganya lagi berjalan lagi, makin lama makin banyak, makin lama. Cuman 1 kali saja kita menawarkan apa namanya itu penawaran, ya setelah itu sudah jalan sendiri. Sama toko bahan bangunan juga hampir sama seperti itu. Tinggal kita mau ngomong apa enggak, mau mendeklarasikan diri kita apa enggak, kita punya seperti ini, mau apa enggak. Sama saya, di mana dari dulu sampai sekarang ada konsultan toko bahan bangunan? Enggak ada kan. Saya menjadi konsultannya toko bahan bangunan. Ya itulah teman-teman, ya, semua usaha itu kalau memang yakin, kalau memang teguh, kalau memang itu ulet, insya Allah berjalan saja. Toko juga seperti itu. Buka 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, 1 bulan masih sepi, ya ditunggu saja dulu. Setelah itu ya berdoa sambil berusaha berikhtiar. Nah itu kalau memang nanti sampai mentok, kalau memang sudah mentok, itu mentoknya sampai kapan? Ya sampai memang toko itu nggak bisa berjalan dan kita nanti nggak apa namanya itu nggak bisa menggaji karyawan, atau memang bener-bener nggak ada yang beli satupun, itu baru kalau memang usahanya sudah maksimal dan evaluasinya juga sudah berkali-kali. Itu teman-teman. Jadi jangan mudah putus asa dan jangan mudah mengeluh, karena mengeluh atau apa namanya sambat itu nanti membebani kita sendiri. Demikian sedikit saja motivasi sedikit supaya kita tetap apa namanya konsisten atau semangat. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.